Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera Dono Kasino Indro akhirnya resmi dilantik melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Pelantikan itu dilakukan pada Senin 1 Desember 2025. Dono Kasino Indro yang mewakili daerah pemilihan Pucut Timur menyatakan bahwa pelantikannya membawa kebahagiaan bagi masyarakat yang telah menaruh harapan padanya. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Lombok, Wawan Sugandika. Silakan rekan Wawan dengan laporan selengkapnya. Ya, baik. Selamat siang rekan Iraka di studio dan selamat siang juga Tribuners sekalian dimanapun berada. Benar saja bahwa kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah ini kini telah memiliki anggota baru dengan kisah yang terbilang cukup unik begitu. Kisah unik ini hadir dari seorang Dono Kasino Indro. Ini bukan nama dari pelawak terkenal Indonesia, namun datang dari politisi berusia 37 tahun dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang telah resmi dilantik melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW pada tanggal 1 Desember tahun 2025 lalu. DKI, sapaan akrabnya, ini menjabat untuk sisa masa jabatan 2024 hingga tahun 2029. Menggantikan rekannya dari sesama partai PKS yang tersandung kasus korupsi begitu. Pelantikan ini didasarkan pada perolehan suaranya di pemilu tahun 2024 lalu yang menempatkan Dono Kasino Indro di posisi kedua PKS begitu di Dapil Pucut Praia Timur begitu. Iraka di studio bisa saya informasikan mewakili Dapil Pucut Praia Timur, Dono Kasino Indro menyatakan bahwa fokus utamanya pasca pelantikan adalah menerima dan meresapi aspirasi masyarakat begitu. Mengingat dapilnya berada di wilayah pinggir selatan Lombok Tengah begitu, ia juga menyoroti 3 sektor utama yang kemudian harus dikembangkan begitu. Ketiga program prioritas tersebut adalah bidang pertanian, bidang kelautan, dan bidang pariwisata. Iraka di studio, meski demikian begitu, DKI atau Dono Kasino Indro ini mengakui bahwa langkah awal program kerjanya di tahun 2026 ini masih menunggu kejelasan anggaran. Namun ia memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dilakukan melalui mekanisme resmi di DPRD begitu, seperti reses dan segala macamnya begitu. Iraka di studio bisa saya informasikan juga dari bincang-bincang yang dilakukan tim tribunlombok.com bersama dengan Dewan Dono Kasino Indro ini. Dia juga menceritakan perjalanan politik dirinya begitu yang terbilang cukup tidak terduga begitu, di mana Dono Kasino Indro ini sebelum terjun ke kancah politik dikenal sebagai seorang pekerja serabutan, mulai dari gembala kerbau, kemudian petani, hingga yang terakhir dirinya pernah menjadi operator alat berat. Dono Kasino Indro dalam hal ini mengungkapkan bahwa niatnya maju menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah keinginan sesaat yang meski demikian tulus untuk menyampaikan aspirasi masyarakat begitu. Dalam perjalanannya, Iraka di studio, faktor utama yang menjadi penopang dan penyemangat bagi Dono Kasino Indro ini adalah restu dan dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Menariknya, nama lengkapnya yakni Dono Kasino Indro
yang menyerupai trio legendaris Warkop DKI diakui memang membawa berkah tersendiri pada pencalonannya pada saat kontestasi elektoral tahun 2024 kemarin. Nama tersebut yang ditambahkan oleh gurunya saat ia lulus sekolah dasar, di mana nama asli dari Bang Dono Kasino Indro ini sebenarnya adalah Dono saja, tetapi guru SD-nya itu menambahkan nama Kasino Indro setelah ia lulus sekolah dasar. Dia mengakui tambahan nama ini telah membuat dirinya cepat dikenal dan diingat oleh masyarakat yang kini mengantarkannya ke kursi legislatif. Dono Kasino Indro kini siap membuktikan tekadnya untuk berjuang mengembangkan potensi Dapil Pujut Praia Timur, membawa harapan baru bagi masyarakat yang ada di Dapil tersebut, khususnya Lombok Tengah, wabil khusus lagi di Nusa Tenggara Barat. Mungkin demikian laporan kami dari Lombok Tengah. Iraka, saya kembalikan ke studio. Atas kesempatan pada rekan-rekan media yang telah mengajak saya pribadi untuk menghadiri wawancara ini. Alhamdulillah, kesempatan ini kita sehat-sehat walafiat. Amin. Jadi dalam proses untuk pelantikan ini, alhamdulillah masyarakat juga mendapat kebahagiaan sebagaimana mestinya harapan mereka ke dalam pribadi saya untuk mewakili Dapil Pujut Praia Timur sebagai anggota DPR di Kabupaten Lombok Tengah. Mungkin kedepannya kita harus fokus untuk menerima dan meresapi aspirasi masyarakat, dan itu adalah kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Sebenarnya nggak pernah terpikir bakal menjadi anggota DPR. Kalau masalah itu memang benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebelumnya saya juga tidak pernah injak yang namanya DPRD, kantor DPRD aja juga belum pernah. Karena kita kan sebagai orang atau masyarakat biasa yang dari selatan, tapi mungkin takdir yang memanggil kita, akhirnya kita coba untuk berdaftar jadi caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah melalui Partai PKS. Dan alhamdulillah kita diterima di kantor DPD Kabupaten Lombok Tengah untuk menjadi caleg tahun 2024-2029. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.